Ya, jadi gini, kita eh, apa harus menjadi orang yang senantiasa berani untuk melakukan sesuatu itu berinovasi ya terhadap apa kemajuan-kemajuan yang terjadi saat sekarang ini. Nah, tetapi ingat, kalau kita bicara tentang boarding, ya, itu kan sebetulnya berbicara tentang anak-anak yang mereka sengaja kan, ditempatkan, dikondisioning dengan satu situasi yang seakan-akan dia terpisah dengan yang lainnya, tapi dia dengan kegiatannya sendiri kan gitu. Nah, saya sebenarnya ketika bicara boarding ini yang ya boarding kita katakan dalam bahasa istilah sekarang lah, tapi sebenarnya kan dunia-dunia pesantren itu kan juga boarding juga gitu kan. Artinya mereka orang yang memang sengaja oleh orang tuanya diserahkan kan untuk dididik, dibina sesuai dengan apa yang menjadi program sekolah itu gitu. Nah, saya terinspirasi ini ya, bagaimana anak-anak boarding itu mereka menjadi orang-orang yang dewasa. Dewasa artinya mereka yang terlatih untuk berpikir menghadapi masalah. Nah, masalah-masalah yang relevan atau masalah-masalah yang berkorelasi dengan kehidupan zaman yang dihadapinya. Gitu. Mungkin tidak cocok, ya, tapi saya mencoba bagaimana kita membayangkan Ibrahim alaihissalam, ya kan? Begitu dia lahir, dia diasingkan, ya kan? Dia lahir tuh dia diasingkan dalam sebuah gua, ya kan? Gitu. Sehingga orang tuanya selalu memonitor bagaimana keadaannya kan gitu. Nah, tapi ternyata proses interaksi bayi Ibrahim dengan lingkungannya ternyata membuat dia cerdas. Ya, membuat dia cerdas. Nah, jadi artinya apa? Bagaimana suasana boarding school yang sekarang itu, mereka itu tidak terhijab atau mereka tidak terkungkung oleh situasinya, tapi dia tahu perkembangan, dia tahu tantangan-tantangan yang dihadapinya. Ya, karena generasi yang survive adalah generasi yang paham akan masalah. Bahwa kalau aku selesai sekolah ini, aku harus A, harus B, harus C. Aku harus melanjutkan A, harus melanjutkan B, sehingga aku menjadi ini supaya aku bisa dapat menghadapi kehidupan. Jadi semua boarding itu mempersiapkan kecerdasan, ya kan? Mempersiapkan motivasi yang kuat, kemudian mereka disiapkan keterampilan dan mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan. Nah, jadi kita harus berusaha bagaimana anak-anak boarding itu dia tahu tentang problem-problem kehidupan yang itu akan dihadapinya. Nah, saya barangkali tadi ketika cerita tentang Nabi Ibrahim itu kan menarik sebetulnya, ya kan? Bagaimana dia belajar survive, ya, terus dibimbing, ya di situ Allah terlibat, ya. Nah, sehingga dia belajar mana Tuhan, siapa Tuhan, yang mana Tuhan, sampai dia berkesimpulan, sampai dia dewasa. Artinya apa? Dia belajar dari masalah. Nah, jadi anak-anak kita yang di boarding, selain mereka dipersiapkan dengan seperangkat keilmuan, ya, tapi mereka juga harus diberitahu
bahwa mereka akan menghadapi masalah-masalah ini. Nah, masalah-masalah itulah yang harus mereka jawab dengan keimanan mereka, dengan keilmuan mereka, dengan keberanian mereka. Jadi mereka harus dihadapkan pada tantangan, sehingga mereka bukan generasi stroberi, ya, tapi mereka adalah betul-betul generasi yang unggul untuk zamannya. Nah, dengan kata lain, bagaimana anak-anak boarding itu menjadi the greatest, yang menjadi orang yang the great, menjadi orang yang luar biasa. Nah, karena apa? Karena tidak ada kehidupan yang bisa berubah terkecuali dengan orang luar biasa. Nah, jadi anak-anak yang di boarding itu adalah anak-anak yang sudah dipersiapkan menjadi orang yang luar biasa, gitu. Ya, jadi ini alhamdulillah saya bersyukur sekali dengan dengan kehadiran sekolah kita ini, ya, dengan boarding ini. Nah, saya sangat berharap bahwa untuk membangun mindset, membangun sikap, perilaku dan keyakinan yang betul-betul tersibgoh, ya, diwarnai oleh Quran itu, ini butuh tantangan besar. Kenapa? Karena semua mata pelajaran, ya, semua mata pelajaran dan mata pelajaran yang diajarkan itu di boarding dengan nama Islam terpadu ini, nah itu suka tidak suka, untuk semua mata pelajaran itu perlu dihubungkan dengan dunia nyatanya, ya, sehingga mereka paham bahwa apa yang mereka pelajari itu ada dalam kehidupan. Contoh, misalnya ketika mereka belajar yang berhubungan dengan kesehatan, ya kan? Nah, dunia kesehatan itu adalah dunia dirinya, bagaimana dirinya sehat. Nah, begitu juga ketika mereka berbicara yang berhubungan dengan masalah dunia tanam-tanaman, maka ayat-ayat yang berhubungan dengan tanam-tanaman itu mereka harus diperkenalkan dengan tanam-tanaman itu. Misalnya dalam surah An-Naba yang sudah dihafal oleh banyak anak-anak kita, linukhrija bihi habba wa nabata, ya kan? Itu kan cerita tentang bagaimana tumbuh, ya, bagaimana tentang benih yang tumbuh, ya, bagaimana dia ditanam, dia tumbuh dan berkembang. Nah, jadi ketika membaca An-Naba misalnya, ada pohon-pohonan, ada tanam-tanaman, dia tahu bahwa semua tanam-tanaman itu adalah sesuatu yang ditumbuhkan. Nah, dia ditumbuhkan tuh banyak faktor yang menyertainya, dan ternyata semuanya itu adalah berhubungan dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada alam semesta ini. Jadi dengan demikian dia tak terpisah, apapun yang dia pelajari semua berkaitan dengan, itu berhubungan dengan ilmu, ya, dengan ilmu, dengan mata kuliah, mata pelajaran. Nah, yang sangat fundamental, yang tidak boleh kita abaikan adalah bahwa anak-anak kita ini, anak-anak boarding nih, mereka harus bisa membaca Al-Quran. Ya, karena dengan membaca itulah pintu gerbang kecerdasan. Jadi anak-anak boarding adalah anak-anak yang harus memang lebih cerdas dibandingkan dengan yang lain-lain. Maka saya katakan tadi, bagaimana kita memproses dia untuk menjadi the great, ya, the greatest, gitu. Karena orang yang the great itulah yang mampu melakukan perubahan, melakukan perbaikan di dalam kehidupan. Nah, jadi dia dengan Al-Quran yang dia bisa baca, ya, dia baca. Nah, kemudian dengan teknik membaca yang benar, itu sudah terlatih kepada dirinya. Maka selanjutnya adalah bagaimana mereka terbiasa, ya, bagaimana mereka terbiasa ketika ada orang membaca Al-Quran, dia sudah bisa menerjemahkannya. Nah, ini tentu butuh butuh support,
ya. Kita butuh tenaga-tenaga guru, ya, tenaga-tenaga didik yang memang dia juga punya perhatian. Nah, jadi antara guru dengan murid secara keseluruhan, gurunya paham Quran dan bisa menerjemahkan Quran, lalu bagaimana mentransfer keterampilan guru yang mampu menerjemahkan Quran tadi itu sampai kepada anak-anak kita. Nah, jadi sebetulnya dalam program sekarang ini, fondamen yang paling pondasi yang tidak boleh tidak boleh terabaikan adalah dia harus bisa dan lancar membaca Quran dengan baik. Itu menurut saya adalah pintu gerbang utama untuk mencerdaskan. Nah, sudah tentu yang kedua memang Al-Quran ini kan sebetulnya mudah. Nah, kenapa saya katakan mudah? Nah, ibu saya itu tidak pernah sekolah madrasah. Ya, tidak pernah sekolah madrasah, tidak pernah sekolah agama. Dia bisa membaca Quran pun itu sudah umur menjelang 60 tahun. Itu baru dia belajar membaca Al-Quran. Tapi setelah dia bisa membaca Al-Quran, tidak lepas Quran itu dia khatamkan setiap bulan. Ya, setiap bulan. Nah, kemudian setiap waktu lowong, setiap ada kesempatan dia Al-Quran itu dia baca terjemahnya. Dia baca terjemahnya. Nah, karena dia sering membaca terjemah dan kemudian juga dia sering mendengar. Ya, saya alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada ibu saya itu, ya. Jadi dia tidak pernah mendapat bimbingan yang spesial, ya. Hanya mendengar, kemudian baca terjemahan, ya. Tapi kalau setiap tamu yang datang, siapapun tamu yang datang, dia berbicara itu sudah seperti seorang ustazah. Nah, coba itu. Nah, jadi siapapun famili-famili yang datang ke rumah itu menyampaikan problemnya, dia selalu menjawabnya itu dengan kata-kata, makanya kalian sembahyang, makanya kalian itu harus jadi seorang muslim, Islamlah kalian, ya. Nah, ikut apa kata Quran itu. Jadi dengan begitu akhirnya banyak saudara-saudara yang tadinya tidak paham Islam, banyak famili-famili yang tadinya tidak mau beragama Islam, dia dengan bahasa kepolosannya itu orang bisa memahami. Nah, apalagi anak-anak yang sudah boarding ini. Jadi mereka kalau dikondisioning, ya dikondisioning setiap anak-anak itu, mereka mengulang-ulang, ya mengulang-ulang membaca Quran dan menerjemahkan Quran, mulai dari huruf, mulai dari kata sampai kalimat. Saya kira insya Allah, ya, dengan metodologi yang sekarang ini yang dikenal dengan metode tamyiz ini, nah saya yakin bahwa anak-anak itu akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah kalau mereka sudah dibiasakan, ya, dia biasakan mengulang ayat-ayat itu dan kemudian mereka dilatih terjemah, sehingga ketika orang membaca Al-Quran, dia sudah bisa memahami isinya. Nah, sudah tentu setelah dia bisa menerjemahkan Quran ini, nah dengan ilmu yang dia punya, dia sudah bisa menafsirkan, nah, sesuai dengan background keilmuannya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan dia akan menjadi itu tadi orang-orang yang betul survive di dalam kehidupan, gitu. Jadi saya pikir yang paling penting adalah bagaimana mereka itu Quran itu menjadi sesuatu bagian dari kehidupan. Jangan jadi mereka terlatih betul. Sehari aku tidak membaca Quran, aku seperti kehilangan ilmu. Gitu. Iya. Nah, jadi karena saya itu tadi, karena ternyata Quran itu mudah. Ya, Quran itu mudah, ya. Mudah dipahami, ya, mudah dipahami. Kemudian kalimat dan kata-kata dalam Al-Quran itu kan seperti kata-kata yang
sering diulang, ya kan? Dengan diulang itu sebenarnya kita lebih mudah gitu. Saya syukur alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kalau tidak pernah di madrasah, tidak pernah di apa segala macam. Tapi dengan adanya metodologi tamyiz itu, ya, saya merasa lebih mudah memahami Al-Qur'an. Saya kira ini salah satu langkah maju, ya. Ini salah satu, jadi project based on Al-Quran ini satu langkah maju. Artinya anak-anak kita ini sudah mulai dilatih untuk studi kasus, ya kan? Nah, untuk studi kasus. Nah, anak-anak ini yang sudah belajar studi kasus, mereka harus dipaksa. Mereka harus dipaksa dengan cara-cara yang educated, ya, cara-cara yang terdidik. Mereka harus mampu menjelaskan. Jadi mereka harus dilatih juga, ya. Setelah mereka mampu merumuskan masalah, mereka bisa mengkajinya, mereka bisa menelaahnya dengan berbagai macam reference keilmuan yang ada. Nah, tapi mereka harus dilatih, mereka harus bisa menjelaskan apa yang mereka tahu. Nah, karena dengan mereka mampu menjelaskan apa yang mereka tahu, itu akan melatih tingkat kepercayaan diri mereka. Nah, jadi anak-anak kita ini, karena dia sudah tahu studi, dia kaji, dia diskusikan, dia harus dilatih untuk menjelaskan apa yang mereka kaji. Dan ini akan lebih melatih anak-anak itu untuk cerdas dan berani menyampaikan. Nah, secara tidak langsung kita sudah mempersiapkan dia menjadi dai berdasarkan pada ilmu. Saya kira itu langkah maju. Ya, ini langkah maju, dan itu harus dilatih dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan kehidupan, ya, dengan kehidupan mereka yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Nah, saya kira ini harus menjadi terobosan. Dan kemudian bagaimana orang tua, bagaimana orang-orang tua murid, mereka tahu tentang apa yang sedang dialami oleh anak-anaknya. Gitu. Ya, sehingga dengan demikian orang-orang tua juga nanti ikut berpartisipasi bagaimana untuk mendorong kemajuan-kemajuan anak-anak, juga kemajuan-kemajuan pendidikan kita. Gitu. Ya, namanya pun kan orang tua zaman sekarang anaknya 2, 3, ya kan? Nah, jadi dia kepingin anaknya itu, ya itu bagian dari sayang anak, ya. Tetapi jangan lupa bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak adalah bagaimana mempersiapkan keimanan anak-anak itu untuk terhadap masa depan. Jadi kalau bicara tega, ya kan, maka ketegaan itulah bagian dari pengorbanan yang sifatnya doa. Ya, jadi bagaimana orang tua, ya kita kembalikan aja lah pada sejarah bagaimana di dalam Al-Quran itu banyak sekali inspirasi orang tua untuk anak-anak mereka supaya survive, ya kan? Nah, perkara tega, ya bagaimana kisah Nabi Yakub, ya, dengan anak-anaknya, ya, bagaimana dia menjaga ketegaan batin, ya, melihat anak-anaknya tadi itu. Nah, jadi oleh karena itu orang-orang tua, ya saya pikir ya kita juga sama-sama orang tua, sudah tentu kalau kita sudah percayakan itu kepada satu institusi, kita tawakal, kita percaya kok itu sudah menjadi pilihan kita. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita itu semua mampu dia mengikuti apa yang menjadi disiplin dari misalnya semacam boarding school kita ini. Karena hari ini di dunia maju pun, ya, di dunia barat, itu sedang dikembangkan kok boarding school ini. Nah, kalau dulu kan bebas, ya, mereka diberikan kebebasan, kemudian mereka dibuat bebas sedemikian rupa, ternyata mereka lost generation. Mereka kehilangan generasi yang ternyata tidak mampu memenuhi, tidak membuat mereka happy. Nah, sehingga mereka lihat negara seperti Indonesia, banyak negara-negara lain juga,
lihat Indonesia dengan dunia pesantren, ternyata generasinya relatif bisa menjaga. Nah, bisa menjaga, memiliki identitas, memiliki perilaku. Nah, sehingga dengan demikian, boarding school ini mulai populer. Jadi kepada para orang tua murid, orang tua siswa, mari kita support semua anak-anak kita dan para guru-guru, para pembina, para pendidik yang ada di sini. Ini adalah semua titipan Allah kepada kita untuk bagaimana mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih.